Tatoyur itu kalau istilah kita sekarang ngundi nasib. Mereka keluar membawa panah. Kalau anak panahnya kena sasaran, dia berangkat. Kalau tidak kena sasaran, dia tidak berangkat. Kemudian dia melihat ke langit. Dia keluar rumah melihat ke langit. Kalau dia dengar suara burung tertentu, dia akan menganggap, ini burung pembawa sial. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah ittaqullah wa'lamu annahu may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan paling utama, hamdalah, pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia dengan kekuasaannya, dengan qudrat dan iradatnya memanjangkan umur kita hingga detik hari ini, memberikan kita kesempatan mendekatkan diri, bermuhasabah, bermunajat, meminta, bertaubat atas segala yang sudah pernah kita lakukan, maupun meminta apa yang belum kita dapatkan. Dialah Allah, tempat bergantung semua makhluk. Kemudian salawat dan salam, apalagi ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam, kita sama-sama berikan penghormatan yang tertinggi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita semuanya. Segala tingkah polaknya, gerak-geriknya menjadi suri tauladan kita di dalam mengarungi samudra kehidupan yang penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian dan mara bahaya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dan di antara gegap gempita hari-hari menjelang HUT RI ke-80, khatib mewasiatkan diri pribadi untuk sama-sama memperbaharui dan meningkatkan ketakwaan kita dan umumnya kepada saudara-saudaraku sekalian. Di samping gegap gempita menyambut HUT RI ke-80, mari kita ingat kembali bahwa bulan ini bertepatan dengan bulan Safar, atau kita kenal dengan bulan Safar. Hari di mana bulan Safar di masa Rasulullah SAW saatnya untuk berbenah diri, memantapkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya hari sial, tidak ada yang namanya waktu sial. Karena zaman dahulu di bulan Safar, kaum Arab jahiliyah biasanya mereka bepergian untuk melakukan perdagangan. Ketika mereka bepergian, mereka biasa melakukan namanya tatoyur. Dia tidak berhenti, dia tidak berangkat, tidak jadi berangkat. Di bulan Safar kemudian datanglah Rasulullah SAW dengan pembaharuan mentalnya, dengan pembaharuan akidahnya, menyebutkan tidak ada yang namanya hari sial, tidak ada yang namanya nasib sial. Yang ada adalah
mindset negatif yang dimiliki oleh makhluk-makhluk yang menganggap adanya hari sial tersebut. Karena kalau kita lihat di surat Yasin misalnya, innama ta'irukum, sesungguhnya hari sial kalian itu adalah karena pendapat pribadi kalian. Karena sesungguhnya Allah Maha Kuasa, Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izinnya. Bukan karena burung, bukan karena hari, bukan karena waktu, bukan karena fenomena alam. Semua terjadi karena izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Safar ini mari sama-sama, kalau kita masih memiliki keyakinan-keyakinan yang keliru, keyakinan-keyakinan yang kurang tepat, yang salah, yang mistis, mempercayai hal gaib yang sebetulnya tidak ada, mempercayai hal-hal yang mengakibatkan kita menjadi musyrik, maka saatnya lah di bulan Safar ini kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah yang membuat kejadian A, B, C, D itu adalah burung. Seolah-olah yang menjadikan A, B, C, D itulah perhitungan kita, kalkulasi kita. Kita lupa bahwasanya Allah adalah zat yang memiliki kudrat dan iradahnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di bulan Safar ini pula adalah bulan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak sedekah, untuk memperbanyak tilawah. Sedekah, ibadah, tilawah ini adalah 3 hal. Di samping Rasulullah SAW juga menekankan yang keempat, yaitu menuntut ilmu. Ilmu apa saja, baik itu ilmu yang kategorinya ilmu agama atau ilmu ukhrawi, ilmu akhirat, maupun ilmu duniawi. Karena sejatinya ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau itu digunakan dengan sebenar-benarnya, maka akan mendekatkan diri kita kepada Sang Maha Pemberi ilmu, Al-Alim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita sama-sama kita tingkatkan ibadah kita, kita tingkatkan sedekah, kita tingkatkan taubat kita, munajat kita, ditambah dengan kita sering-sering berkumpul untuk yang namanya majelis ilmu. Inilah beberapa hal yang bisa kita lakukan di bulan Safar. Dan kemudian hal berikutnya tentunya setelah kita menjauhkan diri dari yang dilarang oleh Allah, kemudian kita mengamalkan, mempraktekkan sesuatu perintah Allah, yaitu dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak thalabul ilmi. Maka yang berikutnya adalah barulah kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir sebagaimana Allah perintahkan kepada setiap insan, fazkuruni azkurkum, dan ingatlah aku pun akan ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah engkau kufur atas nikmat-nikmatku. Allah memerintahkan kita untuk mengingatnya. Maka orang-orang yang beriman akan selalu mengingatnya dalam berbagai macam kondisi dan dalam berbagai macam posisi. Alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang selalu ingat dengan Allah, baik dalam kondisi duduk, posisi berdiri, maupun saatnya terbaring. Segala macam kondisi dan posisi, orang-orang yang beriman selalu ingat kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah ketika dia berdoa, maka doanya akan menembus arasy, dan Allah sebagai zat yang mujibus sa'ilin, yang menjawab semua doa-doanya.
Bahkan dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana Allah maha malu apabila melihat hambanya dengan suaranya yang lirih, kemudian menengadahkan kedua tangannya ke langit berdoa meminta. Allah malu kalau tidak mengabulkan doa hambanya ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah mengabulkan doa dengan 3 mekanisme. Yang pertama adalah kontan, spontan, saat itu juga dikabulkan. Yang kedua adalah Allah maha tahu kapan waktu yang tepat untuk dikabulkan doanya. Allah tangguhkan sampai waktunya tiba dan sesuai dengan kemaslahatan hamba tersebut. Kemudian yang ketiga, Allah yang maha tahu, maha bijaksana mengganti jawaban dari doanya dengan jawaban atau munajat yang jauh lebih baik, yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi hambanya. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah di bulan Safar ini selalu kita berzikir, berdoa, bersedekah, thalabul ilmi, beristighfar, bertaubat, sehingga kita kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa yang baik-baik untuk diri pribadi, doa yang baik-baik untuk keluarga, doa yang baik-baik untuk tetangga, bahkan doa yang baik-baik untuk negeri kita tercinta. Barakallahu li wa lakum bima fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah ittaqullah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu annallaha amara bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil muqaddasil musabbihati bi qudsihi faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والشدائد والسيوف المختلفة والمحن والفتن من بلدنا هذا إندونيسيا
Indonesia khassah wa min buldanil muslimina ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril mu'minina al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwana fi Palestin fi kulli makan fi kulli zaman birahmatika ya Hannan ya Mannan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.